Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Talita Nirmala Dewi, NRP 56204213212. Prodi Teknologi Aquakultur, kelas TAKA, angkatan 56, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengelolaan limbah lumpur budidaya udang. Materi yang kedua yaitu pengendalian pemerintah pada sarana dan proses budidaya ikan sebagai bagian sistem mutu dan keamanan hasil perikanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang pengelolaan limbah lumpur pada budidaya udang. Limbah yang dihasilkan dari sistem budidaya udang yaitu berasal dari sisa pakan yang tidak termakan dan sisa metabolisme dalam bentuk feses. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir beban limbah pada kegiatan budidaya udang adalah dengan penerapan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL agar buangan air limbah ke lingkungan dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL adalah sebuah struktur yang dibuat sebagai tempat pengelolaan limbah organik atau anorganik sehingga limbah tersebut bisa dibuang tanpa mencemari lingkungan. Lokasi IPAL sebaiknya berada yang pertama tidak terlalu jauh dari lokasi pemeliharaan, yang kedua tidak terlalu jauh dari saluran pembuangan lingkungan, yang ketiga lokasi yang bebas kontaminasi atau tidak tercemar. Proses pengelolaan limbah yaitu yang pertama pengendapan atau sedimentasi, yang kedua ada treatment atau pengolahan, yang terakhir yaitu pembuangan. Air limbah yang berasal dari tambak udang dialirkan ke kolam pengendapan atau sedimentasi. Pada kolam ini air limbah mulai mengalami proses pengendapan. Partikel-partikel padat akan mengendap, sedangkan partikel-partikel ringan akan membentuk busa. Kolam sedimentasi dilengkapi dengan pompa hidraulik untuk memompa sedimen ke kolam pengeringan limbah untuk mengeringkan endapan lumpur atau sedimen. Setelah melewati kolam sedimentasi, kemudian akan dialirkan ke kolam treatment atau pengolahan. Kolam ini untuk menguraikan bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme secara aerob dan membantu proses nitrifikasi. Pada tahap pengolahan ditambahkan tanaman biofilter yang dapat mempercepat proses penguraian atau menurunkan konsentrasi limbah. Pembuangan limbah dilakukan ke area yang sudah ditentukan dan telah dipastikan bahwa limbah telah melalui pengolahan dan memenuhi baku mutu limbah. Pada area pembuangan ini juga dapat ditambahkan vegetasi berupa pohon mangrove karena dapat menyerap unsur hara dan limbah budidaya. Materi yang kedua yaitu pengendalian pemerintah pada sarana dan proses budidaya ikan sebagai bagian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang pertama ada penataan air sumber. Sumber air tidak mengandung residu logam berat, pestisida, organisme patogen, cemaran, dan bahan kimia lainnya. Pemilihan lokasi harus terhindar dari terjadinya pencemaran jauh dari pemukiman. Yang kedua ada pengujian ke lab. Apabila ada resiko, perlu ditreatment terlebih dahulu. Selanjutnya ada persyaratan benih. Yang pertama, benih disertifikasi dengan CPIB. Pemilihan benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat. Yang kedua, perlunya pengujian ke lab agar benih bebas dari penyakit. Yang ketiga, ada persyaratan pakan. Produsen pakan mendaftar ke KKP. Selanjutnya, pakan yang diuji yaitu berupa proximat dan pakan harus terdaftar atau bersertifikat di KKP. Kemasan atau wadah itu tidak rusak. Selanjutnya, menggunakan bahan baku yang sudah terdapat di SNI. Yang terakhir yaitu ada persyaratan obat. Yang pertama, produsen obat mendaftar merek ke KKP. Kemudian, obat yang diuji yaitu efikasi. Selanjutnya, obat
telah terdaftar atau bersertifikat di KKP, dan tidak kadaluarsa. Obat ikan yang termasuk golongan obat keras penggunaannya harus dengan petunjuk dokter hewan. Obat ikan yang termasuk golongan obat bebas terbatas atau obat bebas penggunaannya mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.